Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan yang luar biasa, yaitu di mana Allah sebenarnya dan bagaimana cara melihat Allah. Subhanallah. Kita akan membahas pelan-pelan masalah ini, tapi mungkin tidak bisa saya menjelaskan secara utuh karena ini di media sosial takut ditonton orang yang tidak memahami dan pada akhirnya menjadi fitnah. Apa sebab? Karena melihat Allah itu bukanlah perkara mudah. Bukan perkara mudah. Apa sebab? Karena Allah itu tidak seperti benda seperti ini kita lihat rame-rame, tidak. Memang kita perlu pengkajian yang lebih tinggi tentang bagaimana cara melihat Allah. Dan insya Allah saya akan membahas sesuai yang saya fahami, yang saya pelajari, masalah di mana Allah dan bagaimana cara melihat Allah. Yang pertama, di mana Allah sebenarnya? Memang tempat di mana Allah ini menjadi bola liar. Ada meyakini bahwa Allah itu istiwa di arsy, ada meyakini bahwa Allah itu di hati si orang mukmin. Itu memang karena masing-masing punya dalil. Tapi insya Allah sekali lagi saya akan membahas di sini sesuai apa yang saya fahami tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Jadi begini saudara, Allah itu tidak bertempat. Apa sebab? Karena Allah sudah ada sebelum ada tempat. Allah sudah ada sebelum ada ruang dan waktu. Jadi mustahil dia bertempat. Tetapi saya sering menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan barang siapa melihat sesuatu tidak melihat Allah di dalamnya, sia-sia pandangannya. Subhanallah. Kemudian bagaimana cara melihat Allah? Seperti tadi saya jelaskan bahwa melihat Allah itu bukanlah perkara mudah. Perlu pengkajian yang lebih dalam. Bagaimana mungkin kita melihat Allah apabila kita masih melihat sesuatu? Karena tidak ada sesuatu selain Allah. Ini saya sedikit hanya memberikan satu jalan atau gambaran pendekatan, karena saya tidak bisa membahas secara utuh di sini. Kan ini media sosial. Takut dikonsumsi orang yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya jalan ini menjadi jalan fitnah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah kalau kita masih melihat sesuatu selain Allah? Karena apa? Karena tidak ada sesuatu selain Allah. Contoh misalnya, bagaimana kita bisa melihat Allah kalau kita masih melihat diri kita?
Contoh lain, bagaimana kita bisa melihat Allah ketika kita melihat pohon kayu? Bagaimana kira-kira? Kalau kita masih melihat pohon kayu, berarti kita tidak melihat Allah, karena pohon kayu itu bukan Allah. Bukan. Bagaimana kita bisa melihat Allah ada pada gunung itu, kalau kita masih melihat gunung? Karena gunung itu bukan Allah. Kalau mau melihat Allah, maupun pada diri kita, pada benda-benda lain karena dia meliputi, maka harus fanakan benda itu. Atau misalnya, fanakan dulu diri, insya Allah kita bisa melihat Allah. Karena diri ini adalah hijab. Diri ini hijab. Karena sebenarnya orang-orang yang mampu melihat Allah itu orang-orang sudah fana. Tidak melihat lagi sesuatu, yang dilihat itu hanya Allah. Kalau kita belum fana, tidak mungkin. Inilah saya bilang perlu proses, perlu pengkajian lebih dalam. Kalau hanya kita sekedar membaca-baca Al-Quran, tidak bisa. Karena ada satu kenyataan Allah sekaligus menjadi keakuan Allah, menjadi firman Allah yang tidak difahami orang-orang. Mustahil saya membongkar di sini. Ada. Allah itu nyata. Kenyataan Allah itulah menjadi satu firman Allah mengatakan bahwa ini loh aku. Ada. Tapi mustahil kita bisa melihat tanpa mengkaji lebih dalam. Mustahil kita bisa melihat kalau masih ada hijab. Kalau masih ada sesuatu selain Allah, kita tidak mungkin bisa melihat. Sekali lagi saya perjelas, karena sering saya menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Barang siapa melihat sesuatu tidak melihat Allah di dalamnya, sia-sia pandangannya. Lalu bagaimana cara melihat Allah di dalam sesuatu itu? Sekali lagi saya beri contoh. Kalau kita mau melihat Allah ada pada pohon, tiadakan pohon itu, fanakan pohon. Misalnya pohon kayu, fanakan dulu pohon kayu itu. Kalau kita masih melihat pohon kayu, mustahil melihat Allah, karena pohon kayu itu bukan Allah. Kita harus fanakan dulu. Dan perlu saudara ketahui bahwa Allah itu tunggal, berdiri sendirinya. Artinya apa? Tunggal, tidak bercampur dengan apapun. Berdiri sendirinya. Dia tidak bergantung kepada apapun. Dia berdiri sendiri. Tunggal, berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya dia tidak bersandar dengan sesuatu apapun. Tunggal artinya dia tidak tercampur dengan segala sesuatu apapun. Jadi kalau mau melihat Allah di dalam sesuatu itu, panakan sesuatu itu. Seperti contoh, kalau mau melihat Allah, kenyataan Allah ada pada diri kita, fanakan diri, tiadakan diri. Semoga bisa dipahami
Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, final, karena ini media sosial, takut ditonton orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya menjadi fitnah. Dan saya pesan, jangan mati sebelum mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.